Baik, selamat pagi, siang, dan malam. Sore juga lah ya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Wijaya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang metode penelitian dalam biopsikologi. Nah, hari ini kita akan membahas mata kuliah biopsikologi di pertemuan ketiga. Oke. Untuk mempercepat waktu, kita akan mulai saja ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Yohanes Wijaya. Saya adalah seorang psikolog klinis. Kita akan langsung memulai tentang metode penelitian dari biopsikologi. Oke, oke. eh, Metode memvisualisasikan dan merangsang otak manusia yang hidup. Jadi sebelum tahun 1970-an, penelitian biopsikologis terhambat oleh ketidakmampuan untuk mendapatkan gambar organ minat utama. Jadi seperti otak manusia, terutama otak manusia yang hidup. Konvensional fotografi sinar X hampir tidak berguna untuk tujuan ini. Nah, saat mengambil gambar sinar X, hmm, berkas sinar X melewati objek sebelum mencapai pelat fotografi. Setiap molekul yang dilewati berkas umpan menyerap sebagian radiasi. Oleh karena itu, hanya area yang tidak diserap yang mencapai pelat fotografi. Oleh lalu, radiografi efektif dalam mengkarakterisasikan struktur internal yang menyerap sinar X secara signifikan berbeda dari sekitarnya. Misalnya, pistol di dalam koper penuh pakaian atau tulang daging. Namun jika sinar X melewati banyak struktur yang tumpang tindih di otak dan kemampuannya untuk menyerap sinar X sedikit berbeda. Sinar X membawa sedikit informasi tentang struktur yang melewatinya. Nah, ini kita membahas tentang ininya ya, sejarahnya dulu ya. Jadi metodenya seperti ini, permulaannya. Nah, lalu kita akan membahas tentang sinar X-nya, ya, sinar X yang kontras ya. Di sini ada dua, yaitu sinar X yang kontras dan X-ray yang dihitung. Jadi kontras atau X-ray adalah teknik sinar X kontras melibatkan penyuntikan ke dalam satu kompartemen tubuh zat yang menyerap sinar X baik kurang dari atau lebih dari jaringan sekitarnya. Salah satu teknik X-ray kontras, angiografi cerebral, menggunakan infus pewarna radio opak ke otak arteri untuk memvisualisasikan sistem peredaran darah otak selama fotografi sinar X. Nah, ini kita pembahasan tentang sinar X kontrasnya ya. Jadi dia itu menggunakan penyuntikan ya, dalam bentuk penyuntikan. Kemudian ini X-ray dihitung yaitu tomografi atau CT adalah prosedur sinar X berbantuan komputer yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan otak dan lainnya struktur internal makhluk hidup yang ada dalam tubuh selama komputasi otak tomografi maksudnya. Eh, Pasien neurologis berbaring dengan kepala diposisikan di tengah silinder. Nah, ini udah jelas ya, dia dia langsung posisinya itu di tengah silinder yang lingkaran seperti itu. Di satu sisi silinder adalah tabung sinar X yang memproyeksikan sinar X, terutama sinar X-ray. Melalui kepala ke detektor X-ray terpasang di sisi lain. Tabung sinar X dan detektor secara otomatis memutar kepala pasien pada satu tingkat otak. Oke, kita akan bahas ke pencitraannya ya. Bentar. Nah, oke. Jadi di sini ada pencitraan resonansi magnetik. Di antara teknik tersebut atau magnetic resonance imaging atau MRI, ini kita mungkin sering dengar ya MRI ya, yaitu prosedur digambar resolusi tinggi mana yang dibangun dari pengukuran gelombang yang dipancarkan atom hidrogen ketika mereka diaktifkan oleh gelombang frekuensi radio dalam magnet bidang. MRI memberikan gambar otak yang lebih jelas daripada CT scan. Selain memberikan resolusi spasial yang relatif tinggi atau kemampuan untuk mendeteksi dan merepresentasikan perbedaan dalam lokasi spasialnya, MRI dapat menghasilkan gambar dalam tiga dimensi. Jadi MRI ini adalah proses sempurna dari CT scan ya.
Jadi biar lebih lengkap. Makanya rata-rata kalau misalnya kita mau ke dokter, eh, ada yang ngomong ya udah CT scan aja. Yang MRI ini yang lebih lengkapnya lagi karena dia langsung menghasilkan gambar 3 dimensi. Oke. Kemudian adalah tomografi emission positron ya, yaitu yang sering kita sebut PET adalah teknik pencitraan otak pertama yang memberikan gambar aktivitas otak atau gambar otak fungsionalnya daripada gambar struktur otak ya. Jadi dia lebih ke gambar otak fungsionalnya daripada gambar struktur otaknya aja gitu ya. Makanya itu menggunakan PET. Terus em, daripada yang sering disebut juga gambar otak struktural ya kalau gambar struktur otak ya. Kemudian dalam satu versi umum dari PET, radioaktif 2 deoksiglukos atau 2-DJ disuntikan ke dalam arteri karotis pasien. Jadi disuntikan ke dalam ini ya, arterinya ya, nadinya ya. Kemudian arteri leher yang memberikan makan hemisfer cerebri atau ipsilateral. Setiap pemindahan PET hanya berwarna peta jumlah radioaktif di masing-masing partikel kecil uh, Voxes, voxel, oke, voxel kubik ya, yaitu voxel volume yang menyusun pemindaian maksud saya. Oke, nah ini kan kita bahas tentang fungsional dari MRI ya. Jadi teknologi MRI telah digunakan untuk menghasilkan gambar fungsional otak. Jadi memang MRI fungsional telah menjadi alat yang paling berpengaruh dari ilmu saraf kognitif dan sekarang banyak digunakan untuk diagnosis medis. Ya, jadi para para dokter, terutama dokter syaraf dan sebagainya itu sudah sekarang lebih banyak menggunakan MRI karena data itu lebih akurat ya dan juga lebih lengkap daripada yang lain gitu ya. Makanya nanti ke depannya kalau misal tiba-tiba ada yang lebih sempurna lagi mungkin bisa jadi. Ya namanya kan kalau eh, apa namanya kedokteran itu selalu berkembang terus ya. Jadi MRI fungsional itu menghasilkan gambar yang mewakili peningkatan aliran oksigen dalam darah ke area aktif otak. MRI fungsional dimungkinkan karena dua atribut darah beroksigen atau teknologi fMRI terlalu lambat untuk menangkap banyak respon saraf membutuhkan 2 atau 3 detik untuk membuat gambar fMRI dan banyak respon saraf seperti potensi aksi terjadi dalam milidetik. Wah itu makanya itu cepat sekali ya perubahannya. Langsung ketahuan dalam beberapa detik. Nah ini adalah contoh CT scan dan MRI. Ini bentukannya. Jadi kalau misalnya dibilang CT scan apakah masih dipakai? Masih dong, gitu ya. Nah, pokoknya dia lihat ada yang memang lihat untuk strukturalnya, ada yang untuk fungsionalnya. Biasanya kalau MRI lebih ke fungsionalnya ya. Nah, ini bentukannya kalau kita ada di rumah sakit ya begini. Nah, ini hasilnya biasanya kalau yang MRI bentuknya biasanya dalam bentuk begini. Kalau yang CT scan itu biasanya dalam bentuk begini. Nah, ini juga ada CT scan itu kalau dua-duanya kita memasukkan ya, memasukkan kepala kita ya memasukkan kepala kita ke dalam ini, dalam dua-dua tabung. Nah, ini bentukannya. Ya, oke. Jadi ini X-ray ronsen atau CT scan. Jadi kalau kita sering minta ronsen gitu sama dokter, mau lihat apa, bisa dalam tubuh kita ada apa, tulang kita ada apa, ada penyakit apa dalam tersebut. Biasanya itu juga menggunakan X-ray ronsen, pakai ronsen ya. Ya. Jadi biar dokternya itu juga tahu sebenarnya ada apa dalam tubuh kita gitu kan. Nah, ini bentukannya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang magnetosefalografi. Jadi teknik lain yang digunakan untuk memantau aktivitas otak subjek manusia adalah magnetoencephalography atau MEJ. Jadi MEJ mengukur perubahan medan magnet pada permukaan kulit kepala yang dihasilkan oleh perubahan pola yang mendasari aktivitas saraf. Keuntungannya, keuntungan utamanya lebih dari fMRI adalah resolusi temporalnya. Itu dapat merekam dengan cepat perubahan aktivitas saraf. Ya, jadi ini menggunakan magnet ya, dengan medan magnet pada permukaan kulit. Jadi kulitnya yang dicek ya, terutama di bagian kepala. Jadi kalau misalnya ada aktivitas-aktivitas yang aneh itu bisa ketahuan ya dari magnetnya dan menggunakan uh, uh, metode dengan penggunaan magnet. Oke, ini stimulasi magnetik transkranial, yaitu stimulasi magnetik
transkranial atau disebut kita TMS itu adalah teknik untuk mempengaruhi aktivitas di area korteks dengan menciptakan medan magnet di bawah kumparan yang diposisikan di sebelah tengkorak ya, di sebelah tengkorak ya. Akibatnya magnet stimulasi sementara mematikan bagian otak sementara, efek gangguan pada kognisi dan perilaku yang dinilai. Meskipun masih ada pertanyaan mendasar tentang keamanan, kedalaman efek, dan mekanisme gangguan dari saraf. Nah, ini mungkin apa stimulasi magnetik TMS ya. Nah, ini nih. Ini kita bisa lihat nih ya. Ini bentukannya nih, hasilnya dari magnetoencephalography dan TMS ya gitu ya. Nah, ini bentukannya. Nah, dia akan di luar sini akan dicek ya. Ya, jadi seolah-olah dia karena dia paling dekat dengan otak dia akan langsung melihat gitu loh. Itu. Oke, sekarang itu bagaimana cara melakukan aktivitas sebentar ya. Aktivitas psikofisiologis manusia gitu ya. Itu bagian ini berkaitan dengan rekaman fisiologis metode atau pencatatan aktivitas fisiologis dari permukaan tubuh manusia. Nah, yang menggunakan elektroencephalografi, ektoensefalografi kulit kepala ya adalah ukuran dari aktivitas listrik otak. Ini direkam melalui elektroda besar oleh perangkat yang disebut dengan EEG ya dan tekniknya disebut dengan elektroencephalografi. Dalam studi EEG, subjek manusia masing-masing saluran aktivitas EEG biasanya direkam dari elektroda berbentuk cakram sekitar setengah ukuran uang receh yang ditempelkan pada kulit kepala. Nah, kemudian kita membahas tentang ketegangan otot. Setiap otot rangka terdiri dari jutaan benang seperti serat otot. Setiap sel otot berkontraksi secara menyeluruh ketika diaktifkan oleh neuron motorik yang mempersarafnya gitu ya, yang berhubungan lah itu ya. Pada waktu tertentu, beberapa serat di setiap istirahat otot cenderung berkontraksi sehingga mempertahankan nada keseluruhan atau ketegangan otot. Hasil gerakan ketika sejumlah besar serat berkontraksi secara bersamaan. Dalam bahasa sehari-hari, orang yang cemas biasanya disebut tegang. Jadi kalau tegang itu cemas tuh itu yang prosesnya seperti itu ya. Misal gerakan mata. Dia tuh menggunakan fakta bahwa ada beda potensial yang tetap antara bagian depan atau positif dan bagian belakang atau negatif dari bola mata. Karena potensi yang mantap ini, ketika mata bergerak, perubahan potensial listrik antara elektroda yang ditempatkan di sekitar mata dapat direkam. Itu biasanya untuk merekam aktivitas EOG. Hmm. Gerakannya itu yang dilihat di gerakan matanya. Antara dua elektroda yang ditempatkan pada setiap sisi mata untuk mengukur gerakan horizontalnya. Dan antara dua elektroda yang ditempatkan di atas dan di bawah mata untuk mengukur gerakan vertikalnya. Oke. Nah, kita kan bahas di kondukstansi kulit, yaitu pikiran dan pengalaman emosional dikaitkan dengan peningkatan kemampuan kulit untuk menghantarkan listrik. Itu dua indeks aktivitas elektrodermal yang paling umum digunakan adalah tingkat kondukstansi kulit (SCL) dan kulit respon konduktansi atau sebutnya SCR ya. Tadi SCL ini SCR-nya ya. Dasar fisiologis dari perubahan kondukstansi kulit adalah tidak sepenuhnya dipahami. Tetapi ada banyak bukti yang melibatkan kelenjar keringat, meskipun fungsi utama dari kelenjar keringat adalah untuk mendinginkan tubuh. Kelenjar ini cenderung menjadi aktif dalam situasi emosional. Ya, katakan kalau kita emosional tuh biasanya muncul seperti itu ya. Kelenjar keringatnya ini muncul. Kalau kita gugup yang muncul kita keringetan nah gitu. Nah, pokoknya kalau emosional tuh bisa bisa muncul dari ini. Kemudian aktivitas kardiovaskular yaitu memiliki dua bagian, pembuluh darah dan jantung adalah sistem untuk mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh, membuang limbah metabolisme dan mentransmisikan bahan bahan kimia pesan. Tiga ukuran berbeda dari aktivitas kardiovaskular sering digunakan dalam psikofisiologis, penelitian denyut jantung, tekanan darah arteri, dan lokal volume darah.
Nah, ini metode penelitian fisiologis invasif ya, yaitu ada namanya bedah stereotatik, itu pembedahan langkah langkah pertama dalam banyak eksperimen psikologis. Bedah stereotatik adalah cara perangkat eksperimental diposisikan secara tepat di dalam otak. Dua hal yang diperlukan dalam stereotatik operasi, yaitu atlas untuk memberikan arahan ke situs target dan alat untuk sampai ke arah sana. Kemudian ada metode lesi. Itu adalah bagian otak yang diambil atau dirusak atau dihancurkan, kemudian diperlakukan subjek dinilai secara hati-hati dalam upaya untuk menentukan fungsi dari struktur yang mengalami lesi. Nah, empat jenisnya itu adalah lesi aspirasi, frekuensi radio, potongan pisau, dan blokade kriogenik. Kemudian ada namanya stimulasi listrik. Ya, kalau listrik itu pasti penting karena kita seluruh bagian tubuh itu ada stimulasi listrik ya kebanyakan ya. Makanya cepat sekali untuk menyambar listrik gitu ya. Jadi alat penelitian biopsikologi karena sering memiliki efek perilaku biasanya berlawanan dengan yang dihasilkan oleh lesi atau situs yang utama ya, situs yang sama. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah perilaku urutan termasuk makan, minum, menyerang, dan bersenggama dan tidur. Respon perilaku tertentu yang ditimbulkan tergantung pada lokasi ujung elektroda, parameter arus, dan lingkungan pengujian di mana rangsangan tersebut diberikan. Hmm. Oke, kita kan bahas ke elektrofisiologis invasi metode perekaman ya. Bagian ini menjelaskan empat elektrofisiologis invasi metode perekaman yaitu perekaman unit intraseluler, perekaman unit ekstraseluler, perekaman multi unit, dan invasi perekaman atau EEG. Nah, ini penelitian farmakologinya ya, obat-obatannya ya. Bagian ini kita akan belajar bagaimana farmakologis memanipulasi dan merekam dari otak atau menggunakan bahan kimia metodenya, yaitu rute pemberian obat. Dalam pembagian besar eksperimental psikofarmakologis, obat-obat diberikan dengan satu cara, yaitu mereka diumpankan dan disuntikan melalui tabung dalam perut. Jadi banyak obat tidak mudah dilewati otak karena ada penghalang darahnya ya. Untuk untuk mengatasi masalah ini, obat dapat memberikan jumlah kecil melalui tabung berongga yang halus, disebut kanula, yang telah ditanamkan secara stereotaktis di otak. Nah, ini yang lesi kimia yang selektif ya. Eh, Efek dari lesi bedah elektronik dan kriogenik seringkali sulit untuk diinterpretasikan. Karena itu mempengaruhi semua neuron di daerah target. Dalam beberapa kasus ini adalah mungkin untuk membuat lesi yang lebih selektif dengan menyuntikkan neurotoksin atau racun saraf yang menjadi afinitas untuk komponen tertentu dalam sistem saraf. Ini adalah pengukurannya ya. Mengukur bahan kimia otak hewan atau laboratorium, dua teknik yang telah terbukti sangat berguna, yaitu uh, deoksiglukosa dan dialisis cerebral. Nah, ini ada menemukan neurotransmitter dan reseptor di otak. Yang pertama adalah imunositokimia, imunositokimia ya. Oke, merupakan suatu prosedur untuk menemukan neuroprotein tertentu di otak dengan memberikan label antibodi dengan pewarna atau elemen radioaktif dan kemudian memaparkan irisan jaringan otak ke antibodi bertabel. Kemudian ada hibridasi in situ, yaitu teknik ini mengambil keuntungan dari fakta bahwa semua peptida dan protein adalah ditranskripsikan dari urutan basa nukleotida pada untaian messenger atau RNA. Nah, ini adalah rekayasa genetika ya. Dari rekayasa genetika ini ada yang membuat kemajuan luar biasa dalam dua dekade terakhir, yaitu ahli biopsikologi menemui manfaat. Metode genetik modern sekarang banyak digunakan di penelitian biopsikologi yang hanya beberapa tahun lalu tampak seperti hanya cuma fiksi aja. Jadi ini udah mulai muncul semua nih, ya. Jadi genetika ini sudah mulai berkembang sekarang. Itu ada teknik knock-on gen, knock-out gen, yaitu prosedur yang menciptakan organisme yang tidak memiliki gen tertentu yang telah diteliti oleh Ensner pada tahun 2008 tentang tikus ya. Ya, sejak penelitian mamalia yang merupakan produk dari teknik knockout gen yang disebut sebagai knockout mice. Kemudian ada teknik pengganti gen. Jadi teknik pengganti gen ini adalah gen yang diganti dengan cara identik kecuali untuk menambah dari beberapa basa
yang dapat bertindak sebagai saklar, memutar gen mati atau tidak hidup dalam respon terhadap bahan kimia tertentu. Kemudian ada fluorescence fantastis dan brain bow, yaitu kita sebutnya GFP adalah protein yang ditunjukkan yang merujukan pada fluoresensi hijau terang yang terkena sinar cahaya hijau. Pertama kali diisolasi oleh Shimura ya, pada tahun 1962, ini udah lama juga ya. Dari spesies ubur yang ditemukan di lepas pantai barat di Amerika Utara. JP saat ini mendorong kemajuan banyak tentang di bidang penelitian biologi. Ini betul penelitian pelaku biologi ya. Jadi teori neuropsikologi sangat memakan waktu. Di sini biasanya hanya diterapkan pada bagi kecil pasien dengan kerusakan otak. Nah, ini pendekatan yang modern ya, yaitu tes tunggal, yaitu bertujuan untuk membedakan antara pasien dengan masalah psikologis yang dihasilkan dari kerusakan otak struktural dan mereka yang memiliki gangguan psikologis masalah yang dihasilkan oleh fungsional, bukan struktural perubahan pada otak saja. Nah, ini ada yang baterai uji standar, yaitu tujuannya tetap sama untuk mengidentifikasi pasien yang mengalami kerusakan otak, tetapi pengujian itu lebih melibatkan baterai atau setnya dari tes-tes standar yang sudah dalam satu tes gitu ya. Tes standar yang paling banyak digunakan baterai setelah berganti menjadi neuropsikologis yaitu Headstand Reinter uji baterai. Jadi pendekatan uji baterai yang disesuaikan, ini ada yang disesuaikan ya. Jadi ini mulai digunakan secara rutin di beberapa lembaga penelitian pada tahun 1960-an. Tujuannya untuk mengkarakterisasi sifat psikologis defisit yang setiap pasien yang mengalami kerusakan otak. Jadi ingat ya, biasanya kalau mengalami kerusakan otak ada beberapa itu akan mempengaruhi sifat atau psikologisnya. Ini adalah tes baterai, tes neuropsikologi umum, yaitu ada kecerdasannya, yaitu uh, yang lebih ke fokus ke IQ, kemudian kecerdasannya, baterai tes neuropsikologi diberikan pada semua pasien. Kemudian ada memori juga, yaitu kita biasa menggunakan WISE ya. Sering gagal tuh deteksi defisit memori karena WISE itu cuman untuk melihat apakah ada kira-kira ada gegar otak atau tidak gitu ya. Jadi tidak tidak cukup kalau menggunakan WISE gitu ya untuk melihat memori. Jadi biasanya ada subtes-subtes tertentu yang bisa apa dipakai gitu ya. Nah, misalnya dia ngomong WISE menilai memori ya untuk pengetahuan umum. Uh, jadi itu diidentifikasi urutan terpanjang dari angka acak yang dapat diulang dengan benar oleh oleh pasien. Itu juga bisa menggunakan WISE ya. Kemudian bahasa, jika pasien neuropsikologis telah mengambil WISE, defisit dalam penggunaan bahasa dapat disibukkan oleh skor agregat rendah pada subter verbal. Nah, ini kita bisa lihat ya. Pokoknya kita menggunakan alat tes namanya WISE, dan itu penting sekali, terutama untuk intelijensi. Itu bisa melihat apakah ada kerusakan di bagian otak kalau menggunakan ini. Kemudian literasi bahasa, yaitu tes literasi bahasa yang dikatakan dalam baterai tes umum. Karena mengetahui belahan mana yang dominan untuk bahasa seringkali berguna untuk menginterpretasi hasil-hasil bagian dari tes lain. Nah, ini juga memori ya, pasti amnesia. eh, Diselesaikan fragmen serta subjek kontrol yang sehat. Ini adalah bagian yang sangat penting. Mereka sering tidak sadar memori dari satu kata dalam daftar awal atau bahkan dari pernah melihatnya daftar. Dengan kata lain, mereka menampilkan memori implisit yang baik tentang pengalaman tanpa eksplisit kenangan dari mereka. Ini bahasa juga. Jika seorang pasien neuropsikologi ternyata memiliki kekurangan terkait bahasa dalam baterai umum atau pokoknya pengertian psikologi ya, sedangkan tesnya diberikan pada pasien tersebut memperjelas sifat dari masalahnya. Sebagai contoh, jika seorang pasien memiliki masalah bicara, yang mungkin salah satu dari tiga masalah yang berbeda secara fundamental, masalah fonologis, masalah siktatis, dan juga semantik itu biasanya ada masalah di situ. Nah, kemudian ini paradigma biopsikologi perilaku pada hewan, yaitu ada tes lapangan. Ini bisa dibaca sendiri atau terbuka. Dalam tes lapangan terbuka, subjek adalah ditempatkan sebuah eh, ruangan besar yang tandus dan aktivitas dicatat. Kemudian perilaku agresif dan depresivitas, yaitu diamati diukur penemu agresif dan antara tikus jantan dan dominan dari koloni, ya kan? Kalau yang tes perilaku seksual adalah untuk mempelajari fisiologi perilaku seksual tikus yang telah difokuskan pada tindakan untuk bersenggama itu sendiri. Nah, ini yang tradisional ya. Bentar. Nah, kalau untuk tradisional sendiri itu paradigma uh,
pembelajaran memainkan peran utama dalam psikobiologis penelitian karena tiga alasan. Yang pertama adalah belajar adalah fenomena yang jadi perhatian utama para psikolog. Kemudian paradigma pembelajaran menyediakan teknologi yang efektif untuk memproduksi dan mengendalikan perilaku hewan-hewan. Nah, kemudian mungkin untuk menyimpulkan bahwa tentang sensorik, keadaan motorik, motivasi, dan kognitif hewan dari kemampuannya untuk belajar dan melakukan berbagai respon. Nah, kalau ini yang semi strukturalnya ya, semi natural maksud saya, semi natural. Benar. Yaitu keengganan rasa untuk dikondisikan ini bisa baca sendiri, yaitu kemudian ada labirin lengan radial, yaitu kemampuan spasial hewan, ya kan. Kemudian Morris Water Maze Paradigma ini bisa dilihat sendiri tentang eh, mempelajari kemampuan spasial tikus. Kemudian ini penguburan defensif yang dikondisikan, yaitu penguburan defensif yang dikondisikan yang sudah diberikan kondisi terlebih dahulu gitu ya dalam studi tertentu. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Oke, demikianlah pemaparan saya pada kesempatan hari ini. Jangan jangan lupa untuk terus belajar dan tetap semangat.